warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak ibu? Baik? Baik, Bu. Baik ya. Yola, mana Yola? Kok nggak kelihatan? Hadir, Bu. Oke. Sehat ya semua? Sehat, Bu. Oke, dimulai doanya. Silahkan, ketuanya siapa kemarin? Pipi. Oke, Pipi dipimpin doanya ya. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa mulai. Doa selesai. Baik, kita mulai pertemuan kita pada siang hari ini dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen terlebih dahulu ya. Pipi hadir? Hadir, Bu. Yola, Hadir, Bu. Celia hadir. Ibu, gimana kabarnya Celia? Alhamdulillah, Bu. Aulia hadir? Hadir, Bu. Dwi? Gina hadir nggak? Gina, ada Gina? Tidak, Bu. Kemana Gina? Ada yang tahu? Sakit, Bu. Sakit. Suratnya ada? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Dan kemarin sudah nggak hadir, Bu. Suratnya nggak ada ya, tapi kemarin udah sakit. Iya, Bu. Oke, hari ini kita cuman 5 orang. Gina sakit ya? Oke. Oke, minggu kemarin ada yang tahu kita bahas apa? Badan usaha, Bu. Oke. Siapa tadi yang jawab? Yola ya? Ya, Bu. Pintar, Bu. Oke Yola, apa itu badan usaha? Badan usaha adalah satu sekelompok orang atau modal yang memiliki aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau bidang usaha lainnya yang bertujuan menghasilkan laba atau keuntungan. Oke, Yola udah baca-baca ya itu bahan ajarnya. Oh ya, sebelumnya Ibu udah kasih bahan ajarnya minggu kemarin ya? Ya, Bu. Ada itu dibaca-baca? Ada, Bu. Ada ya? Ada, Bu. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan minggu kemarin, yaitu tentang badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Nah, Ibu ada contoh nih. Misalnya si Yola bekerja di sebuah perusahaan ternama yaitu PT Pertamina. Nah, kemudian si Dwi misalnya bekerja di perusahaan di Kota Payakumbuh gitu ya, yaitu PDAM. Nah, yang ini Ibu tanyakan, si Yola ini tuh bekerja di PT Pertamina. PT Pertamina itu termasuk kemana itu? Termasuk jenis badan usaha apa? Ada yang tahu? Oh, nggak ada, Ibu tunjuk nih satu-satu. Saya, Bu. Oke, Pipi. Nah, PT Pertamina itu masuk kemana itu, Pipi? Masuk ke badan usaha milik negara atau BUMN. Oke, pintar ya Pipi. Pasti udah dibaca-baca itu ya bahan ajarnya. Oke, kira-kira kenapa itu Pipi? PT Pertamina itu masuk ke
dua kelompok. Nanti anak ibu presentasikan materi yang ibu sampaikan nanti ya. Oke, sekarang perhatikan dulu ibu menjelaskan. Yang pertama yaitu ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, di mana badan usaha itu modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat atau negara. Nah, berbeda dengan BUMD. BUMD ini kan badan usahanya modalnya itu dimiliki oleh Pemda atau pemerintahan daerah. Nah, bedanya kalau BUMN ini modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat ya, pusat atau negara ya. Kemudian kalau BUMD modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Nah, untuk cakupan wilayahnya atau wilayah kerjanya, kalau BUMN ini bisa didirikan di seluruh Indonesia. Nah, kalau BUMN berbeda dengan BUMD. Kalau BUMD ini wilayah kerja itu hanya sebatas di daerah-daerah tertentu saja. Misalnya atas izin pemerintah Payakumbuh misalnya, berarti izin usahanya itu hanya di daerah Payakumbuh saja ya. Contohnya seperti PDAM tadi ya. Oke. Kemudian BUMN ini, bentuk BUMN ini terbagi pula atas dua. Yang pertama itu ada persero dan yang kedua ada perusahaan umum atau perum. Nah, ada yang tahu persero itu apa? Ada, Bu? Oke, Yola lagi. Kayaknya Yola nih benar-benar paham ya, benar-benar baca paham belajar ya. Oke lah, apa itu persero? Badan usaha milik negara yang berbentuk perseorangan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham dan seluruh dan paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Oke, bagus sekali Yola. Nah, persero ini yaitu badan usaha yang modalnya sebagian atau seluruh modalnya itu dimiliki oleh pemerintah yang terdiri atas saham-saham. Contohnya apa? Dwi? Oke, PT Pertamina ya contohnya. Nah, berbeda dengan persero, perusahaan umum yaitu badan usaha yang modalnya itu seluruhnya dimiliki oleh pemerintah. Kalau persero tadi kan sebagian ya, seluruhnya dimiliki oleh pemerintah. Kalau perum ini seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Kemudian kalau perum ini tidak terbagi atas saham. Kalau persero terbagi atas saham, perum tidak terbagi atas saham. Oke, contohnya apa Tipi? Contoh perum yaitu tempat pegadaian. Iya. Nah, BUMN udah, kemudian contoh BUMN tadi udah ya, PDAM. Nah, peran BUMN dan BUMD. Oke, peran BUMN dan BUMD yang tahu di teman-teman sudah ada nih. Ada, Bu? Oke, silakan dibaca. Membuka kesempatan kerja, menyediakan barang dan jasa, meningkatkan pendapatan negara. Iya, peran BUMN dan BUMD yang pertama itu membuka kesempatan kerja. Tentunya jika BUMN dan BUMD ini ada, maka kesempatan kerja juga akan meningkat gitu ya. Lapangan pekerjaan meningkat, kemudian akan menyerap pengangguran yang ada. Dengan penyerapan pengangguran, maka kehidupan masyarakat Indonesia akan sejahtera gitu ya. Yang kedua itu menyediakan barang dan jasa, di mana BUMN dan BUMD ini tentunya tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak ya. Seperti contohnya PT Pertamina. PT Pertamina ini kan menghasilkan produk gas LPG, kemudian yang gas LPG yang berguna untuk masyarakat banyak gitu ya. Nah, yang terakhir itu meningkatkan pendapatan negara ya, dengan tujuan dari BUMN dan BUMD ini yaitu salah satunya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, bagian dari keuntungan dari BUMN dan BUMD ini dijadikan atau sebagai pendapatan negara gitu ya. Nah, pendapatan negara ini nantinya juga akan berguna sebagai pembangunan negara. Nah, BUMN dan BUMD udah dijelaskan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham? Kalau udah paham, kita lanjut ke BUMS. Masih ada pertanyaan nggak? Tidak, Bu? Pas? Pas. Oke, kita masuk yang terakhir yaitu badan usaha milik Swasta. atau BUMS, di mana BUMS ini modalnya dimiliki oleh pihak
antar publik gitu ya. Nah, BUMS ini jenis atau bentuk BUMS ini ada berapa? Ada yang tahu? 4 atau 3 itu? Jenis atau bentuk BUMS ada berapa? 4. Siapa tadi yang menjawab 4? Saya, Bu. Pipi. Apa itu Pipi yang 4 itu? Yang pertama ada perseorangan, kemudian ada firma, Kemudian 3 ada CV, dan keempat ada PT. oke, yang pertama ada perseorangan ya, yaitu perusahaan perseorangan, di mana perusahaan ini merupakan badan usaha yang didirikan oleh seseorang aja gitu. Nah, dengan didirikan oleh seorang saja, maka pendiriannya juga tentu mudah ya, nggak ribet-ribet gitu, nggak ada status hukum, nggak birokrasi atau strukturnya juga nggak terlalu ribet. Kemudian karena didirikan juga sendiri, maka keuntungannya juga ditelan sendiri-sendiri gitu ya. Dengan keuntungannya juga ditelan sendiri, maka kerugiannya tentunya juga ditelan sendiri-sendiri gitu. Nah, kemudian untuk pengambilan keputusannya juga cepat karena didirikan oleh satu orang aja, maka keputusan yang keputusan yang diambil juga cepat gitu. Nah, contohnya perseorangan ini contohnya misalnya toko kue gitu ya, kemudian toko-toko harian gitu. Nah, yang kedua itu ada firma. Ada yang tahu firma itu apa? Badan usaha yang didirikan Siapa tadi? Sebutan namanya. Siapa tadi? Sebutan namanya dulu. Gila, Bu. Oke, Yola. Ini yang aktif-aktif Ibu kasih nilai ini ya, nilai tambah ya. Ya, Bu. Oke, silakan Yola. Firma adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Tiap anggotanya bertanggung jawab terhadap kewajiban perusahaan. Oke, firma yaitu badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang memakai nama bersama. Misalnya nih, misalnya Yola, kemudian Celia dan Pipi itu mendirikan perusahaan ya. Jadi namanya dibikin YSP gitu ya, singkatan dari nama masing-masing anggotanya gitu. Nah, contoh dari firma ini misalnya perusahaan Nike, perusahaan Puma gitu ya, yang pembuatan sepatu itu termasuk ke firma. Nah, keuntungannya firma ini tentunya modal yang didapatkan itu mudah karena terdiri dari beberapa anggota. Kemudian pembagian tugasnya jelas. Kemudian kalau terjadi kerugian maka tidak hanya satu orang yang menanggung gitu, tapi semua anggotanya juga ikut menanggung. Tapi kerugiannya jika salah satu anggota dari firma ini meninggal maka perusahaan ini juga ikut bubar gitu ya. Nah, yang ketiga itu ada CV atau komanditer, perusahaan komanditer. Coba jelaskan siapa yang bisa? Ada yang bisa? Nggak ada. Saya, Bu. Oke, silakan. CV adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang sekutu atau lebih. Sebagian merupakan sekutu aktif dan sebagian merupakan sekutu pasif. Sekutu aktifnya adalah mereka yang menyertakan modal sekaligus menjalankan perusahaan, sedangkan sekutu pasif adalah mereka yang hanya menyertakan modal. Oke, bagus Pipi. Nah, CV ini yaitu badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang terdiri dari sekutu aktif dan sekutu Pasif. pasif. Di mana sekutu aktif itu memberikan modal dan sekutu pasif. Kalau sekutu aktif itu yaitu menjalankan perusahaan dan sekutu pasif memberikan apa? Sekutu pasif hanya memberikan memberikan modal. modal ya. Contohnya ini CV apa contohnya? Ada ibu bisa cari di Google nanti ya contoh dari CV ya. Ya, Bu. Jadikan PR itu. Kemudian yang terakhir ada PT atau perseroan terbatas. Nah, PT ini didirikan oleh beberapa orang yang berbadan hukum dan terdiri atas saham-saham ya. Contoh PT apa? Indofood, Tokopedia, Panasonic Panasonic. ya. Oke, yang terakhir ada peran BUMS ya. Yang pertama merupakan mitra BUMN. Kenapa merupakan mitra BUMN? Karena
merupakan mitra BUMN dalam memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak. Karena kan BUMN tidak sepenuhnya atau tidak semuanya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi terbentuklah BUMN yang sebagai mitra BUMN untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan pendapatan negara melalui apa? Melalui pajak ya. Nah, dengan adanya BUMN ini maka akan dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pajak yang dibayarkan BUMN gitu ya. Dan yang ketiga yaitu membuka lapangan pekerjaan. Ibu ini ada gambar dari jenis badan usaha. Anak ibu tinggal identifikasi atau analisis ini termasuk badan usaha jenis apa gitu ya. Nanti dijelaskan ke depan satu-satu. Secara singkat aja. Oke, ini ibu bagikan. Ini kelompoknya siapa kelompoknya? Sama sini ya, Bu. Silahkan dibagi kelompoknya. Ibu kasih waktunya 15 menit ya. Silahkan didiskusikan. Oke, Allah, silahkan ditanggungan diskusikannya. Baiklah, kami akan menampilkan hasil diskusi kami yaitu tentang perusahaan Indofood. Jadi, perusahaan Indofood ini termasuk ke dalam BUMS, yaitu Badan Usaha Milik Swasta. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Perusahaan Indofood ini termasuk ke perseroan firma, CV atau PT. Oke, kelompok penyaji silakan dijawab. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari TV. Indofood ini termasuk ke dalam perusahaan PT. Dikarenakan usaha yang didirikan oleh beberapa orang, perbedaan hukum dan modalnya terdiri atas saham-saham, di mana setiap orang dapat memiliki satu atau lebih saham serta bertanggung jawab sebesar saham yang diberikan. Oke. Saudara Mimpi sudah mengerti? Sudah. Ya, baiklah. Itulah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertanyaannya kelompok pertama. Oke, jadi PT Indofood itu termasuk BUMN, yaitu bentuknya yaitu perseroan terbatas ya atau PT karena terdiri atas saham-saham. Nah, lanjut kelompok kedua, silakan ke depan. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu di sini ada gambar Pertamina, di mana Pertamina ini termasuk ke dalam perseroan. Oke. Ada yang ingin ditanyakan kelompok satu? Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Oke, silakan. PT ini kan termasuk ke dalam perseroan. Ciri-ciri perseroan itu apa ya? Ciri-ciri persero yaitu bertujuan mencari laba, kemudian berstatus badan hukum dan berbentuk PT, kemudian usahanya pada sektor vital dan strategis serta profitabel, kemudian modalnya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan berbentuk saham, kemudian tidak memperoleh fasilitas negara dan diperbolehkan menjual sahamnya kepada swasta. Apakah teman-teman sudah paham? Paham kok. Oke, silakan kembali kelompok dua. Terima kasih. Nah, itulah ya diskusi kita pada siang hari ini. Ada yang ingin ibu tanyakan? Ada yang belum dipahami? Silakan bertanya. Sudah paham, Bu? Sudah paham semuanya? Oke, kalau udah paham kita simpulkan ya. Nah, kita tidak ada yang ditanyakan, kita simpulkan. Yang pertama, badan usaha dalam perekonomian Indonesia itu ada BUMN, BUMD, dan BUMS, di mana BUMN yaitu modal dimiliki oleh negara. Pemerintah pusat. Nah, contohnya BUMN ini terbagi pula atas dua, ada perseroan dan ada perusahaan umum ya. Contoh dari persero, ada Pertamina, kalau baru itu Perum Pegadaian, Perum Bulog gitu ya. Nah, yang kedua ada BUMD yaitu modalnya dimiliki oleh Pemerintah daerah. Pemda, contohnya PDAM ya. Kemudian yang terakhir itu ada BUMS atau badan usaha milik swasta yang modalnya dimiliki oleh
Swasta. Swasta ya. Bentuk atau jenis KPPS ini terbagi atas berapa ini? 4. Yang pertama ada perseorangan, yang kedua firma, yang ketiga apa? CV. Dan yang terakhir ada PT atau perseroan terbatas. Nah, oke, begitu dulu pertemuan kita pada kali ini. Jika tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu kasih tugas di rumah, buka halaman balajannya halaman 170. Sudah dibuka? Dah, Bu. Oke, itu dibikin di dalam folio ya, minggu depan dikumpulin, oke? Ya, Bu. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.